Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca Cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya kita senantiasa mampu menundukkan segala keangkuhan jiwa, segala kesombongan jiwa, merasa lebih suci, lebih baik, dan merasa telah memahami segalanya di antara sesama. Di malam yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Yang Maha Kuasa, saat ini kita lagi kanugerahan salah satu perwujudan mustika, akan tetapi tidak berwujud mustika dari batu mulia, tidak berwujud mustika dari besi aji, besi mulia, atau kayu aji, kayu mulia, akan tetapi berwujud anugerah suasana, mustika suasana, pemirsa. Karena saat ini kita lagi kedatangan seorang bintang tamu yang sangat mulia, yang sangat membuat kita terkejut tiada tara, pemirsa. Karena beliau adalah salah satu dari Master Binaraga. Beliau adalah Kang Mas Sandra, diperkenalkan, pemirsa. Dan di belakangnya beliau ini adalah Ki Sabdo Alam, pemirsa. Juga di sebelahnya lagi, beliau adalah Ki Aryo Pamungkas. Dan juga tidak ketinggalan dan tak pernah terlupakan, beliau adalah Ki Ageng Selorjo, sang pawang hujan kita, pemirsa. Di malam yang penuh dengan cahaya ridho rahmat Sang Maha Pencipta, kali ini kita benar-benar kanugerahan mustika yang tiada tara berharganya, pemirsa, karena kedatangan beliau sang Master Binaraga di area Blitar, di area Kota Patria, pemirsa, beliaulah. Dan di sini atas kedatangan beliau, semoga kami sang para pecinta ayat alam semesta, sang Sabdo Alam, juga pecinta leluhur Nusantara, mendapatkan berkah dari beliaunya sang Master Binaraga. Karena kebahagiaan kita yang tiada terhingga ini berasal dari salah satu cahaya jiwa beliaunya, pemirsa. Beliau ini kita ketemu yang pertama kali benar-benar tidak menyadari bahwa beliau ini adalah seorang Master Binaraga. Kita kira itu hanyalah sosok samarata. Orang-orang biasa. Kita ngobrol semalaman, pemirsa, tidak sadar sama sekali bahwa beliau adalah seorang Master Binaraga. Itu menunjukkan bahwa beliau itu ahli selain dalam bidang olahraga, binaraga, beliau juga sangat piawai, pandai menyembunyikan kelebihan-kelebihannya sehingga tidak dapat terdetek oleh kita. Padahal kita itu istilahnya hal yang paling tersembunyi saja kita bisa menebaknya. Sesuatu yang sangat istilahnya nyelip sekalipun kita bisa melihat atau mendeteknya. Tapi kita benar-benar istilahnya ditampar oleh alam semesta bahwa kita nggak mampu mendetek keberadaan cahaya Kang Mas Sandra, yang beliau ternyata adalah sosok Master Binaraga. Itu pertama kali dulu sudah ada sekitar setengah tahun yang silam itu ketemu, dan kita nggak menyangka sama sekali, nggak sadar sama sekali. Bahkan para
sabda alam pun, yang biasanya itu mustika yang masih tersembunyi di alam gaib pun, itu mampu didetek. Gitu, ahli-ahli pendetek hal yang tersembunyi. Nyatanya nggak bisa mendetek Kang Mas Sandra, yang beliau dikiranya itu orang biasa, tapi memang beliau tetap menyatakan sebagai orang biasa. Yang bilang beliau itu luar biasa kita, gitu. Nah, kita lihat Kang Mas Sandra tetap beliau itu merasa sebagai sama rata. Beliau nggak pernah menunjukkan saya siapa atau siapa, itu yang membuat kita hampir meneteskan air mata. Karena apa? Kita harus belajar banyak tentang olah rasa yang padahal itu dunia kita, gitu. Kalau dunia olahraga, binaraga, dunianya beliaunya, Kang Mas Sandra. Tapi ternyata di sini beliau itu juga mempunyai cahaya yang tiada pernah kita duga, yaitu pandai dalam istilahnya menyembunyikan cahaya rasa, yang bahwa beliau itu adalah sosok yang sangat istimewa tapi kelihatan biasa. Itu kalau di dunia sastra Jawa, Kang Mas Sandra, itu disebut sebagai Wong Agung Ngeksi Ganda. Wong Agung Ngeksi Ganda itu adalah sosok yang sebenarnya punya cahaya keagungan, akan tetapi beliaunya itu tidak menunjuk-nunjukkan, tidak istilahnya memamer-mamerkan. Itulah, itu sastra julukan dari suku Jawa yang sangat mengena. Agung Ngeksi Ganda. Kalau di mana-mana pada umumnya, Kang Mas Sandra, itu kebanyakan istilahnya di permasyarakatan kita, itu orang kecil berlagak besar. Orang miskin berlagak kaya. Orang goblok berlagak pintar. Nah itu, orang biasa ingin diakui istimewa, berusaha untuk menampilkan bahwa dia itu istimewa, padahal dia itu orang biasa. Nah, ini yang kita harus mengkaji dari kepribadian Kang Mas Sandra, bahwa beliau sosok yang sudah melanglang buana, menjuarai istilahnya kompetisi pertandingan binaraga di mana-mana. Akan tetapi beliau tidak pernah memamer-mamerkannya, bahwa atau beliau nggak menunjukkannya istilahnya ke kita. Sampai-sampai seorang kita itu harus istilahnya apa ya, meleset, tidak menyangka, tidak mampu mendeteksi keberadaan beliau, bahwa beliau adalah seorang binaraga, bahkan masternya. Nah, itu yang membuat malam ini kita bahagia tiada tara. Di awal kalimat kata-kata kita itu adalah kita lagi kedatangan seorang tamu yang bersilaturahmi di Sabdo Alam. Beliau ada seorang master binaraga. Dan di sini memang intinya edukasinya adalah dua. Selain binaraga, itu juga ada binarasa. Nah, kalau untuk binaraga itu biasanya kualitas tertingginya adalah bentuk dari kegagahan, kekekaran, istilahnya raganya. Seperti beliau, Kang Mas Sandra ini, badannya, aduh, sampai istilahnya kita nggak mampu mengutarakannya. Gagahnya, ototnya, itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa beliau itu sukses dalam dunia binaraga. Tapi kalau binarasa itu sudah berbalik, Kang Mas Sandra. Iya. Binarasa itu biasanya yang sukses, biasanya loh ya ini. Iya. Biasanya saja. Tapi nggak bisa dipastikan. Tapi biasanya pada umumnya orang-orang ahli binarasa itu orangnya kurus-kurus. Berarti ini kira-kira yang paling sukses itu yang mana kira-kira di antara kita ini? Yang paling tersukses? Ya aku. Iya tak Kang Mas Sandra? Iya. Orang ahli-ahli binarasa itu kebanyakan orangnya masih kurus-kurus. Mungkin banyak tirakat-tirakat juga gitu. Mas. Iya. Makanya saya datang ke sini itu Kang Mas. Sebetulnya saya juga ingin belajar untuk binarasa. Gitu, nah itu. Jadi saya mendukung sekali tentang cahaya semesta alam. Alam semesta. Cahaya alam semesta. Sangat mendukung sekali. Dengan adanya sedulur-sedulur cahaya semesta yang selalu ingin mengibarkan bendera di hal-hal yang positif untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa. Amin. Untuk nguri-nguri yang intinya alam semesta ini sebetulnya juga punya bahasa yang dibaca dengan rasa.
Iya. Masuk. Jadi saya di sini yang intinya juga ingin belajar. Yang itu yang saya belum belajar di Bina Rasa. Kalau Bina Raga mungkin di seluruh Indonesia, insya Allah semua tahu tentang saya. Amin. Ya, untuk motivasi anak-anak muda yang sekarang juga ramai dengan Bina Raga, gitu untuk motivasi. Siap. Nah, sekarang saya juga ingin yang intinya juga belajar di sini di Bina Rasa. Iya. Jadi semua punya kelebihan sendiri, punya warna tersendiri. Begitu Kang Mas. Kalau Bina Raga coba dipraktekkan gimana Mas? Coba ototnya. Ya ini lagi untuk pose-pose ya. Yang Allah, itu pemirsa. Cuman kita langsung melihat badan gagahnya Kang Mas Sandra. Lihat, coba ya. Coba ini kalau ini juga enggak pamer ya Kang Mas. Enggak pamer. Tapi di dunia otot itu memang suatu seni, karya seni. Itu yang sangat memang dengan kedisiplinan, dengan ketekunan, yang intinya orang yang betul-betul konsisten di dunia Bina Raga, di dunia olah otot, seni otot. Nah itu memang betul-betul sudah bisa diterdeteksi dari badannya. Siap. Kalau orang itu memang betul-betul dia itu konsisten. Nah dalam segala arti konsisten itu dalam segalanya. Konsisten dari pola makan, konsisten dari yang intinya kita berteman, kita yang intinya selalu memang harus dengan konsisten. Nah, coba jadi saya menunjukkan ini bukan saya untuk pamer ya. Nah ini memang seni untuk otot itu memang menunjukkan seni ototnya. Seni otot. Masuk. Kita ingin melihatnya. Ke Kang Mas Sandra. Nah ini dengan mohon maaf untuk yang pemirsa, yang intinya saya juga tidak menunjukkan untuk pamer, diri saya. Yang intinya saya hanya untuk motivasi orang-orang yang siap punya seni otot. Nanti untuk enggak. Oh iya. Enggak apa-apa di pangku mawon. Di pangku mawon. Subhanallah, jangan traveling kemana-mana pemirsa. Kita dapat anugerah rezeki. Cuman untuk seperti ini untuk. Ini ya. Agak jarak ini dekat. Ada seni-seni tertentu untuk suatu ukiran otot. Masya Allah. Yang intinya ini saya. Subhanallah. Ini saya ukir. Yang intinya dengan konsisten itu mulai tahun 2010. Sampai sekarang alhamdulillah saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sekarang itu memberikan suatu motivasi kepada anak-anak, memberikan suatu motivasi ataupun memberikan tip-tip untuk orang-orang yang ingin hidup sehat. Terutama dalam bidang untuk pola makan, nutrisi gizi, yang ingin diet benar, yang ingin bukan yang intinya membentuk otot seperti saya, tapi membentuk otot yang sehat. Nah, itu. Nah, ini dari saksikan agak terdekat kan. Terdekat. Gimana? Berdiri. Kelihatan. Nah, seperti ini sebenarnya hasil konsisten. Nah, ini dari konsisten. Untuk perut-perut ini, nah itu dari konsisten juga. Ini semua sebetulnya bisa. Nah, sebetulnya bisa. Ini dari ukiran belakang. Ini hanya seni ya, seni. Dari ukiran belakang itu harus berbentuk kayak ukiran. Masya Allah. Nah, seperti ini. Keras sekali kayak baja pemirsa. Ini tugu baja ini kalau disebut dalam sastra Jawa. Berapa tahun prosesnya Mas? Tugu baja. Saya mulai tahun 2010. Coba dites. Coba dites. Ini bukan tugu baja itu. Ini bukan apa tuh? Bukan. Ya. Ini juga sini juga Kang Mas. Kalau ini Bina Rangka pemirsa. Ini Bina Rangka kalau ini. Ini Bina Rangka kalau ini. Jadi membentuk karya seni ukir yang intinya untuk bahannya tubuh kita. Kalau tukang ukir kayu. Kalau tukang ukir apa itu patung itu dari batu. Kalau saya dari badan. Terus dengan upami seandainya saya ukir, insya Allah dengan konsisten dengan
Ya seperti ini nanti. Coba perutnya dijajarkan. Perutnya sampean juga dibuka dikit. Urus loh. Dibuka dikit. Nah, ini bina rasa pemirsa. Ini bina rasa. Kalau ini bina raga. Tapi ini karena bina rasanya kuat, dia sering tirakat ya kalau bina rasa ini. Nah, sering tirakat makanya nah seperti ini tapi sehat. Gitu. Oke pemirsa, ini mohon maaf sebelumnya saya tidak menunjukkan untuk apa ya, untuk pamer yang intinya memang di dunia ini Mas binaraga itu memang seni ukir dari hasil konsisten yang selalu dibuat keseharian, konsisten dalam arti segalanya, konsisten untuk latihan, konsisten untuk pola makan, konsisten untuk sehari-hari kita berteman ataupun harus konsisten. Ini penyatuan antara sang master binaraga dan sang master bina rasa. Ini beliaunya bina rasanya. Kalau kita ini badan seger ini bukan ahli bina rasa, yang kurus ini loh. Pemirsa, Ki Ageng Selorjo dan Kang Mas Sandra. Nah, jadi selama ini memang saya yang intinya yang belum punya itu bina rasa. Jadi di sini saya ingin belajar sama Kang Mas yang intinya di Sabdo Alam ini memang mengibarkan untuk bina rasa yang menguri-nguri untuk kebudayaan Jawa. Amin. Ya, yang nantinya jangan sampai kebudayaan Jawa itu dilupakan hanyut karena kita sebagai titisan nenek moyang kita itu orang Jawa. Amin. Siap. Ya, itu aja. Terima kasih untuk siap. Kang Mas ya. Mohon maaf untuk semua pemirsa. Terima kasih Kang Mas Sandra yang sebesar-besarnya atas jembar segoro kebatinannya, telah rela dengan segala keikhlasan jiwa memberikan contoh dari kualitas-kualitas binaraga beliaunya, Kang Mas Sandra. Yang di sini beliau adalah master dari binaraga, pemirsa. Sudi dan bersedia untuk bergabung dengan kita, para Sabdo Alam, pencinta ayat alam semesta, dan juga pecinta leluhur-leluhur Nusantara. Dan perlu diketahui pemirsa, ternyata Kang Mas Sandra, ini selain beliau adalah master dari binaraga, beliau ini juga termasuk salah satu pecinta ayat alam semesta juga, pemirsa. Bila pemirsa ingin mengenal lebih dalam Kang Mas Sandra, beliau juga seniman dari ayat alam semesta dari jalur burung. Burung yang mempunyai makna-makna, simbol-simbol filosofi dalam kehidupan keseharian kita, yang itu juga Al-Quran, tapi ayat yang tersirat, pemirsa. Tapi juga ada yang tersurat juga, pemirsa. Tersiratnya itu berwujud ayat alam semesta burung, yang mempunyai makna-makna seperti kayak burung perkutut, itu punya istilahnya berbagai macam pamor. Iya, katuranggan. Kalau Kang Mas Sandra bilang itu ada macam-macam, Iya. Termasuk apa saja salah satunya, Kang Mas Sandra? Pamor apa? Katuranggan apa? Apa itu banyak Mas, untuk daringan kebak. Daringan kebak, Iya. Terus Sabdo apa ya? Sabdo Alam juga ada. Iya, Sabdo ini Bendolo Sabdo. Bendolo Sabdo. Satrio Pinayungan. Yang di atasnya ini ada warna putih. Yaitu Satrio Pinayungan. Kalung kebak. Nah, apa itu kalung kemben. Terus udan mas. Iya, terus ada lagi apa itu yang ada warnanya putih di belakang Pancuran Mas. Ya, Pancuran Mas ada. Ada juga. Pancuran Mas, Banyu Mili. Terus apa itu yang ekor 15. Ada juga yang Korowelang. Satrio Pemanah. Oh, Satrio Pemanah gitu. Iya, Satrio Pemanah. Pemirsa. Seperti layaknya pusaka gitu. Satria, iya sama. Jadi kalau pusaka itu kan wesi aji. Nah, kalau burung perkutut itu kalau orang Jawa itu kan peksi aji. Ya. Tinggal hurufnya aja yang
peksi itu istilah kalau nggak salah kan pegangannya keris nih. Iya, kalau peksi itu kan keris. Nah, kalau di perkutut itu peksi aji ya. Peksi aji. Kalau peksi aji itu keris. Kalau peksi aji itu burung, ya. Oh gitu pemirsa. Gitu. Ya. Kita kan baru mengetahui soal seni ayat alam semesta yang dari jalur peksi aji, burung. Ternyata gak jauh dari dunia pusaka. Dan beliau itu dengan sadar atau tidak sadar sebenarnya mengamalkan juga ayat-ayat alam semesta plus mengamalkan juga ayat-ayat istilahnya yang tersurat di kitab suci mulia. Nah itu kalau tidak keliru termasuk salah satunya adalah sebuah ayat kalau Allah Ta'ala ana indadoni abdibi falyadunabi masya'ah. Jadi artinya adalah ketika Allah itu istilahnya berkata atau dawuh kalau Allah Ta'ala kepada Rasulullah, kalau umatmu bertanya, aku Allah itu seperti apa perwujudannya, itu jawab Muhammad, aku seperti yang diprasangka, yang dirasa, bahwa aku akan wujud seperti yang diprasangkakan atau yang dirasakan umatmu. Ibaratnya kita menyangka bahwa menaruh rasa kita pada burung, bahwa burung itu punya pamor udan mas atau mungkin beras kutah atau apa, itu akan menjadi sebuah cahaya karena itu Al-Quran, karena itu kitab suci mulia, kita jalankan, kita menaruh rasa kita di situ, betul. Allah akan berwujud seperti itu. Nah itu yang berkata bukan dukun, yang berkata ayat, atau itu istilahnya qala Allah Ta'ala. Lah maka kelanjutnya adalah falyadun nabi masya'a, maka berprasangkalah atau taruhlah rasamu di mana. Setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang menaruh rasanya di warna kuning.